Kehebohan yang melibatkan seorang ibu bayangkari sekaligus sosialita Probolinggo sekaligus seleb TikTok yaitu Luluk Nuril menjadi topik yang hangat belakangan ini. Hal itu diakibatkan oleh temperamennya yang pada akhirnya mengakibatkan suaminya sendiri dicopot dari jabatannya. Thank you banyak udah nonton video dari Dosen Hukum. Aku akan ngebahas soal berita dan kasus-kasus serta aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi, kasus ini berawal dari unggahan yang memperlihatkan kemarahan seorang Luluk Nuril terhadap siswi magang yang ada di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Meskipun video tersebut sudah dihapus oleh TikTok Luluk Nuril, namun terlambat karena netizen sudah menyebarkannya sehingga mengakibatkan kegemparan di media sosial. Kronologinya bermula dari unggahan TikTok yang diunggah sendiri oleh Luluk Nuril. Dia memperlihatkan dirinya sedang marah-marah, memaki seorang siswa yang sedang magang di pusat perbelanjaan. Siswi tersebut ternyata berasal dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Dalam video yang beredar, Luluk terlihat sangat marah, temperamen, serta menyebutkan bahwa si siswi ini membatalkan belanjaan atau barang yang dipesannya. Dalam unggahan video tersebut, Luluk dengan nada tinggi memaki si siswi dengan kata-kata yang bisa dibilang cukup merendahkan. Dan dia mengungkapkan ketidakpuasannya kepada si siswi magang tersebut. Aku akan puterin videonya, silahkan untuk menilai sendiri apakah menurut kalian apa yang dilakukan Luluk ini cukup wajar atau memang agak temperamen ya. Itu loh, aku dari pesan kalau mau dibatalkan ditaksir aku nih loh pesan, nggak mungkin tak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh, enggak, Mbak, kan emang ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Nah, pihak SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, tempat siswi magang tersebut bersekolah, merespon dengan cukup keras sehingga mereka memberikan somasi kepada Luluk Nuril serta melaporkan Luluk ke Polres Probolinggo. Reli Wulandari, wali kelas dari si siswi magang mengungkapkan, somasi ini adalah bentuk perlindungan sekolah terhadap siswinya sendiri. Selain memaki, ternyata Luluk Nuril juga menyebut kata-kata yang menurut aku sih agak terlalu, bisa kalian nilai sendiri lah ya. Kita akan puterin videonya. Kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu. Ungkapan babu inilah yang mengakibatkan banyak orang berpikir bahwa apa yang dilakukan Luluk Nuril sudah keterlaluan. Bayangin, hari gini masih ada orang ngatain orang lain babu. Babu, like what? Kita hidup di zaman apa ya sampai masih ada orang yang layak dikatain babu, ya kan? Jadi, suami Luluk Nuril ini ternyata adalah seorang polisi, seorang aparat. Oknum sih, oknum. Nah, jadi kini kabarnya si oknum ini sudah dicopot dari jabatannya dan telah dilakukan sidang etik atau sedang menjalani sidang etik. Tidak hanya berpengaruh kepada si suami, melainkan tentu saja berpengaruh kepada si siswi magang yang menjadi trauma, sehingga si siswi harus dipindahkan dari yang tadinya di front office sebagai pramusaji, kemudian menjadi back office. Dan berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, menurut kalian, apa sih yang dilakukan oleh Bu Lulu? Jadi, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia di bawah 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak. Jadi, kita asumsikan ya bahwa si siswi itu merupakan anak-anak. Nah, kalau udah kayak gini, tindakan apa sih yang dilakukan Bu Nuril terhadap anak ini? Dia sedang melakukan intimidasi terhadap anak. Apa sih intimidasi itu? Menurut KBBI, tindakan intimidasi adalah menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu dengan melakukan gertakan dan ancaman. Jadi, melihat bagaimana bentuk intimidasi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa mengintimidasi atau memarahi anak merupakan suatu bentuk kekerasan psikis. Apa itu psikis?
Kekerasan psikis berdasarkan pengertian yang dikeluarkan oleh Kemensos menyatakan bahwa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat kepada anak. Masih soal perlindungan kekerasan psikis, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Dan hak-hak anak untuk terbebas dari kekerasan tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ada setidaknya 5 hak anak, yaitu bebas dari segala diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Adapun arti kekerasan pada setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka, seseorang yang sedang melakukan kegiatan atau tindakan intimidasi anak hingga menderita secara psikis dapat dijerat dengan pasal tentang larangan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak. Ancaman sanksi bagi larangan dalam pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 ada dalam pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014, yaitu dapat dipidana penjara 3,5 tahun dan denda 72 juta rupiah sampai dengan 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Selain itu, Bu Lulu juga dapat dikenakan pencemaran nama baik. Nah, ini dia. Pencemaran nama baik menurut pengertian itu adalah sebuah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang bisa dilakukan secara tertulis dan melalui media sosial. Di Indonesia, pasal pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam KUHP. Jadi ada di pasal 310 serta pasal 433. Karena melakukannya di TikTok, kita bisa bilang kalau Bu Lulu ini dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga dapat dijerat pasal pencemaran nama baik menggunakan pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Sebagai informasi, berdasarkan lampiran SKB Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, dan atau kata-kata tidak pantas, maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan, yaitu yang tercantum dalam pasal 315 KUHP, bukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Adapun jika muatan atau konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik. Contohnya, kalau misalnya kamu dikatain, gondrong, sedangkan rambut kamu emang gondrong. Nggak bisa tuh kalau kamu ngelaporin orang sebagai pencemaran nama baik. Atau misalnya, evaluasi terhadap pemerintah. Kayak, Pak, LRT kok lintasannya melengkung, arsiteknya gimana Pak? Nggak bisa, emang kenyataannya melengkung dan itu merupakan bentuk evaluasi. Jadi nggak bisa ya dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. FYI, delik hukum pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 45 Undang-Undang 19 tahun 2016 adalah delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan hanya korban yang bisa melaporkan. Jadi kalau misalnya kamu dikatain, gendut, nggak bisa tuh. Handai taulan kamu yang laporin nggak bisa. Harus kamu sendiri yang laporin. Kayak misalnya kasusnya Pak Jokowi kemarin. Pak Jokowi dikatain Rocky Gerung.
adalah ya, nggak usah kita sebutin. Nah itu orang-orang pendukungnya, bahkan kita sebagai warga negara Indonesia nggak bisa ngelaporin Rocky Gerung. Kenapa? Karena harus Pak Jokowi sendiri yang ngelaporin, meskipun Pak Jokowi adalah presiden. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Bu Lulu tadi merupakan suatu wujud tindak pidana sebagaimana yang udah aku sampaikan sebelumnya? Atau cuman, enggak kok, itu cuman khilaf doang, cukup dengan permintaan maaf di sosial media? Sampaikan pendapat kalian ya. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tambahin atau revisi, silahkan langsung aja di kolom komen. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on karena dosen hukum akan selalu upload video baru.